Halo teman-teman semua, terima kasih sudah mengklik video ini. Dalam video kali ini, kami akan membahas tentang suatu hal yang sangat penting dalam perayaan Ekaristi, yaitu partisipasi dalam perayaan Ekaristi. Salah satu hal yang penting dalam berpartisipasi adalah tugas KOR. Pada kesempatan ini, kami telah menghadirkan tamu spesial yang sangat aktif dalam tugas KOR. Siapakah dia? Mari kita berkenalan dengannya. Halo, perkenalkan, nama saya Irene Vista Budi Kusumastuti, sering dipanggil Vista. Halo Mbak Vista, selamat datang. Terima kasih. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Syukurlah kepada Tuhan. Bu, Ibu kan seorang yang sangat aktif dalam tugas KOR. Nah, kami mau tahu nih, bagaimana pengalaman Ibu dalam mempersiapkan lagu-lagu yang akan dinyanyikan ketika Ekaristi nantinya? Oke, baik. Gini, Frater, yang jelas, ketika kita sudah mendapatkan tugas, kapan itu kita mau tugas KOR. untuk KOR dalam perayaan Ekaristi, kita sudah harus tahu itu tema dalam misa itu apa dulu. Ya, temanya diketahui dulu. Iya. Ya. Tema itu harus diketahui. Nah, setelah tahu tema, kemudian kita mencoba melihat lagu-lagu yang sesuai dengan tema itu. Acuan saya biasanya kita melihat dari daun. Tahu daun itu? Daun apa? Daun itu daftar usulan lagu. Oh, Iya. daun daftar usulan Iya. lagu. Biasanya boleh sebut merek nggak ini? Ah, Jangan ya. Oke deh. Gitu ya. Ya, acuan saya dari situ. Jadi itu sangat membantu kami untuk mencari lagu. Nah, setelah kita mendapat lagu-lagu, kita cari lagu-lagu itu. Kemudian kira-kira kalau lagu itu susah, kita konsultasikan juga dengan teman-teman. Maksudnya kalau lagu ini gimana, bisa nggak? Tapi tetap sesuai dengan tema. Begitu. Berarti pertama harus menyesuaikan dulu dengan tema, baru memilih lagunya. Iya. Mungkin ada pengalaman lain yang mungkin kami juga ingin tahu tentang ketika sudah berlatih. Nah, tentunya akan menampilkan nantinya. Nah, ketika menampilkan itu, ketika menyanyi, ketika perayaan Ekaristi, apakah ada kesulitan atau apa segala macam, bisa diceritakan? Kalau kesulitan itu pasti ada ya, Frater ya. Terutama di SDM-nya. Apalagi kalau KOR lingkungan. Kan banyak ya faktornya. Dari usia, kebetulan lingkungan yang mungkin SDM-nya lebih banyak orang-orang yang sudah sepuh. Nah, itu kan kita juga harus lebih sabar dalam melatih itu, gitu. Ya, istilahnya ngomong ya orang Jawa bilang. Kemudian SDM-nya nggak bisa membaca not, kita pelan-pelan belajar bareng membaca not. Gitu. Yang jelas kita tetap dalam proses yang sesuai gitu untuk menjadi sebuah lagu yang benar. Yang benar dulu, Frater. Ya. Kalau baik nanti bonus. Benar dulu, baiknya nanti kemudian. Iya. Karena apa? Karena kalau kita tidak benar, kasihan umatnya nanti. Umat, loh, ini lagu seperti kok nyanyinya seperti ini, beda. Ada pengalaman lain. Nah, tentu dalam perayaan Ekaristi, seorang koordinator KOR itu pasti akan berinteraksi dengan atau mengkoordinasikan lagu-lagu yang dipersiapkan dalam perayaan Ekaristi kepada imam yang akan merayakan Ekaristi pada saat itu. Nah, saya mau tahu nih bagaimana pengalaman Ibu ketika berinteraksi dengan imam yang merayakan Ekaristi pada saat itu. Ya, yang jelas menjelang perayaan Ekaristi mulai, sekitar 10 atau 15 menit kita harus menghadap imam ya, untuk berkonsultasi. Ini lagu-lagu kami Romo, kira-kira gimana? Tapi ya memang sebenarnya kita sudah siapin semua ya, gitu ya. Memang biar kita lebih lebih valid lagi gitu ke Romo, biar Romo juga ikut bernyanyi dalam Ekaristi.
Pernah nggak suatu ketika berkoordinasi dengan Romo, kok ini lagunya nggak sesuai gitu dengan perayaan Ekaristi waktu itu? Selama yang saya sampai sekarang ini kebetulan belum pernah. Belum ya. Frater ya. Semoga tidak terjadi terus ya, karena sejak awal sudah dipersiapkan, karena sudah tahu temanya, sudah disiapkan lagunya. Dan itu memang sebenarnya untuk kedepannya siapapun itu ya, maksudnya yang menjadi koordinator core gitu, memang seharusnya kita yang harus menyelesaikan tema dalam Ekaristi itu. Ibu kan sudah sangat agak, ya bisa dibilang sudah agak berumur lah. Nah, gimana nih untuk saran untuk teman-teman anak muda, bagaimana memberikan mereka semangat untuk bisa menjadi koordinator core ke depannya, karena orang muda itulah yang menjadi penerus gereja nantinya. Bagaimana Ibu memberikan saran atau apa yang membuat mereka untuk menjadi seorang koordinator gitu? Saran untuk menjadi koordinator agak susah ya, karena itu kan kembali ke pribadi ya. Yang jelas kita memang harus tetap semangat ya dalam pelayanan gereja. Apapun itu, kalau semangat dalam pelayanan gereja pasti semua bisa aku atasi. Karena saya yakin juga, karena sebelum nikah sampai sekarang kebetulan saya selalu jadi koordinator core gitu. Nah, yang saya jalani sampai sekarang, puji Tuhan, semuanya berjalan dengan baik. Begitu. Yang jelas semangat gitu aja. Oke teman-teman, kalau mau menjadi koordinator core, intinya semangat dan keinginan untuk melayani Tuhan dan sesama. Nah Ibu, dalam menjadi koordinator core pasti ada mungkin satu lagu yang sangat menyentuh hati dalam, apakah itu dalam misa itu ada mungkin yang lagu ini kok sangat bagus ya gitu. Apa ya? Karena menurut saya semua lagu bagus ya. Cuma saya agak tersentuh itu malah lagu Latin. Gimana, lagu yang mana itu? Lagu Ave Maria. Kami mau dengarkan. Waduh, boleh nyanyi satu ayat gitu? Kebetulan ini lagu kesukaan ibu, almarhum juga, Ave Maria Schubert. Ayatnya gimana? Satu baris saja ya? Ya, satu baris saja. Ave Maria. Oke Bu, terima kasih sudah datang ke podcast ini. Kami sangat bersyukur untuk berbagi pengalamannya bersama kami dan teman-teman yang mendengarkan. Semoga menginspirasi untuk menjadi koordinator core dan untuk melayani Tuhan dan sesama. Terima kasih Bu. Sehat-sehat selalu. Amin. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Kami telah banyak menyeringkan pengalaman-pengalaman bersama Ibu Vista. Semoga semua sering-sering yang diseringkan oleh Ibu Vista menginspirasi semua teman-teman yang mendengarkan video ini untuk melayani Tuhan dan sesama. Sampai jumpa di video berikutnya.